Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat Luo Feng diam-diam mencari di seluruh kota, semua faksi di kota Huyang terguncang. Baik itu keluarga lokal, kekuatan gelap, cabang faksi utama, atau beberapa dewa sejati abadi yang penyendiri dan mandiri. Mereka semua terkejut saat mengetahui berita itu. Jenderal Yang Hu dari ibu kota kerajaan Yu secara pribadi melawan Dewa Awan Darah, tetapi tidak dapat mengalahkannya. Dewa Awan Darah menyebabkan kematian 8 miliar makhluk dan berhasil melarikan diri. Kepala Sekte Tianyan, Entropi Tianyan, mengorbankan dirinya untuk mengungkapkan identitas sebenarnya dari Dewa Awan Darah yang ternyata adalah Sang Suyun. Hadiah untuk Dewa Awan Darah telah dinaikkan menjadi 10 juta pasir kosmik. Hadiah Yu Tianhu menjadi 2 juta pasir kosmik. Dan hadiah Yu Tianji menjadi 1 juta pasir kosmik. Masing-masing berita ini bersifat eksplosif. Hadiah sebesar 10 juta pasir kosmik itu saja sudah membuktikan kekuatan Dewa Awan Darah. Semua pihak tercengang, meskipun tidak ada yang berani bermimpi mengklaim hadiah sebesar itu. Scene berganti. Di Sekte Tianyan, murid-murid yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sebuah lapangan yang luas. Beberapa dari kalian mungkin sudah tahu, pemimpin sekte kami sudah meninggal. Makhluk logam, Paman Qiu berbicara kepada kerumunan besar murid. Menurut pengaturan sebelumnya, Sekte Tianyan resmi dibubarkan. Kalian harus meninggalkan sekte paling lambat besok pagi. Mendengar itu, kerumunan orang menjadi terkejut. Tuan, pemimpin sekte! Banyak murid yang menangis. Pemimpin sekte selalu memberikan kesempatan kepada banyak dewa sejati yang lemah, yang memungkinkan siapa saja yang lulus ujian untuk bergabung dengan Sekte Tianyan. Guru! Beberapa murid yang diliputi emosi merasa sulit menerima kenyataan ini. Bagaimana guru meninggal? Siapa yang membunuh guru? Kita ingin membalas dendam. Kita harus membalasnya. Banyak murid menjadi gelisah. Paman Qiu, makhluk logam, menatap para murid dan berkata, pemimpin sekte mengorbankan hidupnya untuk mengungkap identitas Dewa Awan Darah dan dibunuh olehnya. Kekuatan Dewa Awan Darah begitu hebat sehingga bahkan istana penguasa kota tidak dapat menghadapinya. Hadiahnya ditetapkan sebesar 10 juta pasir kosmik. Mendengar itu, seluruh kerumunan langsung terdiam. Sekarang, kumpulkan barang-barangmu dan pergi secepatnya. Paman Qiu berbalik dan pergi. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya itu tetap diam. Kesedihan, ketidakberdayaan, dan frustasi sangat membebani mereka. Banyak dari mereka yang sangat berterima kasih kepada pemimpin sekte, dan jika mereka bisa, mereka akan dengan senang hati menyerahkan nyawa mereka untuk membalaskan dendamnya. Namun musuh mereka terlalu kuat, sehingga para pengikut ini merasakan keputusasaan yang mendalam. Guru sudah meninggal. Air mata mengalir di mata Mo Yuki. Selama berada di Sekte Tianyan, dia benar-benar mengagumi dan menghormati gurunya Entropi Tianyan. Di sampingnya, Mo Yusang diliputi rasa sakit karena telah mengikuti sang guru untuk waktu yang lama. Aku tidak punya guru lagi. Aku tidak punya guru. Gumam Mo Yusang lirik. Kesedihan menyelimuti seluruh alun-alun dan para murid yang tak terhitung jumlahnya tetap berada di sana untuk waktu yang lama, tidak mau pergi. Di tempat lain, Luo Feng mengemudikan perahu terbangnya melaju kencang di langit malam kota Huyang, sementara Morosa dengan hati-hati merasakan sekelilingnya. Sebagai binatang sektor, Morosa adalah makhluk hidup yang unik. Di satu sisi, ia adalah makhluk hidup yang sempurna, dan di sisi lain, ia mengandung jalur kehancuran asli di dalam dirinya. Esensi hidupnya sebanding dengan alam semesta asli.
Namun, karena instruksi Luo Feng, Morosa telah mengubah semua kekuatannya menjadi kekuatan dewa dan tidak pernah menggunakan kemampuan alam binatang di luar menara bintang. Tuan, Morosa tiba-tiba berkata, saya telah mendeteksi aura Yu Tianji dan para pengikutnya di arah kiri depan. Saya ingat aura mereka dengan jelas saat terakhir kali dia memimpin 4 bawahannya untuk menyerang area terlarang. Luo Feng mengangguk pelan. Yu Tianji dan para pengikutnya, biarkan dulu. Ayo kita lanjutkan pencarian di seluruh kota. Menangkap Dewa Awan Darah lebih penting, kata Luo Feng. Dia mengerti. Morosa mengangguk dan melanjutkan pencarian. Waktu berlalu perlahan. Saat mengemudikan perahu terbang, Luo Feng juga menggunakan aula gelap persekutuan Yan Feng untuk menyelidiki informasi terkini. Bounty-nya cukup tinggi, dinaikkan menjadi 10 juta. Sepertinya kerajaan Yu tidak akan segera mengirim para ahli ke sini, gumam Luo Feng. Waktu berlalu. Kami telah mencari di seluruh kota Huyang. Kapal terbang itu berhenti dan Luo Feng menatap Morosa. Apakah masih belum ada tanda-tanda dari Sang Suyun? Belum. Morosa menggelengkan kepalanya dengan bingung. Aku sudah memindai banyak area lebih dari sekali. Tidak ada satu sudut pun yang tidak diperiksa, kecuali dia terus bergerak dengan kecepatan tinggi dan nyaris menghindari kita. Hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Dia tidak berada di kota Huyang. Luo Feng sedikit mengernyit. Sang Suyun ini cukup berhati-hati, gumam Luo Feng. Dia menyadari bahwa membunuh Sang Suyun tidak akan mudah. Mari kita hadapi Yu Tianji terlebih dahulu. Kita mungkin bisa menemukan Sang Suyun melalui dia. Ketiganya saling berhubungan erat, membentuk inti pasukan negara sih. Mereka pasti punya cara untuk saling menghubungi, kata Luo Feng. Morosa pun setuju. Suara mendesing. Kapal terbang itu menelusuri lengkungan yang anggun, menuju langsung ke lokasi di mana aura Yu Tianji terdeteksi sebelumnya. Di sebuah kediaman yang cukup biasa, Yu Tianhu, Yu Tianji, dan 3 dewa sejati abadi lainnya berkumpul. Siapa yang mengira bahwa identitas sebenarnya dari Dewa Awan Darah adalah Sang Suyun? Yu Tianji terkekeh pelan. Bahkan kami tidak tahu siapa dia, tetapi sekarang Entropi Tianyan telah mengungkapkannya. Marquis 9 Jiang pasti marah besar, menaikkan hadiah untuk Awan Darah menjadi 10 juta pasir kosmik. Sementara aku hanya bernilai 2 juta. Yu Tianhu menggelengkan kepalanya. Apakah jarak di antara kita benar-benar selebar itu? Ngomong-ngomong, adik perempuan, Temu bertemu Luohe dan dia bahkan menghancurkan tubuh esmu. Iya, Yu Tianji mengangguk. Aku yakin dia sedikit lebih kuat dariku, tapi dengan penindasan formasi besar kota Huyang, aku hanya bisa mengerahkan sebagian kekuatanku. Jadi tentu saja aku tidak bisa mengalahkannya. Tiba-tiba, ledakan. Seluruh aula tempat mereka berada hancur. Yu Tianhu, Yu Tianji, dan 3 dewa sejati abadi lainnya mendongak dan melihat sosok dengan 6 pasang sayap emas yang berkilauan. Struktur di sekitarnya hancur, berubah menjadi aliran energi kacau yang menyebar kemana-mana, menekan kelimanya. Itu Luohe, seru Yu Tianji kaget. Luohe ada di sini, mungkinkah Jenderal Yonghu juga ada di sini? Yu Tianhu juga terkejut. Begitu Luo Feng muncul, dia melepaskan sayap siwu, mengendalikan kekacauan. Morosa, aku akan menangani yang sudah jelas, dan kau tetap bersembunyi. Jangan biarkan satupun dari dewa sejati abadi ini lolos. Luo Feng berkomunikasi melalui telepati. Jangan khawatir Tuan, jawab Morosa dari posisi persembunyiannya. Dengan satu langkah, Luo Feng maju ke arah Yu Tianhu, Yu Tianji, dan 3 dewa sejati abadi lainnya. Mereka berlima terus waspada terhadap keadaan di sekelilingnya. Apakah hanya kamu sendirian? Yu Tianhu bertanya dengan curiga. Masih waspada, khawatir Jenderal Yonghu mungkin tiba-tiba muncul. Cukup aku saja. Katakan padaku, di mana Awan Darah itu? Kata Luo Feng sambil menatap mereka berlima. Dari mana kau punya nyali untuk datang ke sini sendirian? Yu Tianhu mencibir. Di seluruh kota Huyang,
hanya Jenderal Yonghu yang membuatnya waspada. Tidak ada dewa sejati abadi lain yang layak untuk dikhawatirkannya. Yu Tianyi berdiri di sana, seluruh tubuhnya memancarkan hawa dingin yang tak berujung. Kekuatan pembekuan mulai menahan medan yang kacau. Dalam hal domain, Yu Tianyi juga terampil mampu menandingi medan yang kacau. Luo Feng melambaikan tangannya dan gelombang berwarna darah membanjiri area tersebut. Kekuatan Dewa Luo Feng yang sempurna menggerakkan harta karun mekanis sungai darah kehidupan, melepaskan gelombang darah yang tak berujung. Gelombang darah dikombinasikan dengan medan yang kacau, langsung menghancurkan kekuatan dingin yang tak berujung, menyelimuti Yu Tianhu, Yu Tianji, dan 3 dewa sejati abadi. Apa ini? Yu Tianhu dan Yu Tianji sama-sama terkejut. Gelombang darah yang tak berujung itu tidak serumit gelombang darah milik Dewa Awan Darah. Gelombang darah yang tak berujung itu tidak serumit gelombang darah milik Dewa Awan Darah. Namun dari segi kualitas, mereka hampir setara. Kombinasi medan kacau dan gelombang darah tak berujung sangat menekan Yu Tianhu dan Yu Tianji, sangat mengurangi kekuatan mereka. Adapun 3 dewa sejati abadi yang malang, mereka langsung tersapu oleh gelombang darah ke sisi Luo Feng. Luo Feng menatap mereka bertiga. Ampuni kami, pinta mereka yang tak berdaya untuk melawan. Katakan padaku, di mana awan darah itu? Luo Feng bertanya kepada mereka. Dewa Awan Darah selalu sangat berhati-hati. Dia hanya memanggil kita saat dia mengambil tindakan. Biasanya kita tidak dapat menemukannya, kata salah satu dewa sejati abadi dengan tergesa-gesa. Ya, kami baru tahu hari ini bahwa identitas asli Dewa Awan Darah adalah Sang Suiyun. Sebelumnya kami tidak tahu apa-apa. Sekarang kami juga tidak tahu di mana Dewa Awan Darah berada. Dia tidak mau memberitahu kami. 3 dewa sejati abadi merasa ketakutan. Luo Feng mendengarkan. Kalau begitu, kau tidak berguna bagiku, kata Luo Feng. 3 dewa sejati abadi yang terbungkus gelombang darah tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan saat gelombang darah merasuki tubuh mereka dan menghancurkan hati dewa sejati mereka. Ketiga mayat itu kemudian dikumpulkan ke dalam menara bintang. Luo Feng menoleh ke Yu Tianhu dan Yu Tianji. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian tahu di mana Dewa Awan Darah berada? Sebagai anggota 5 Dewa Tianwu yang terkenal di kerajaan Xi, Yu Tianji dan Yu Tianhu telah mengalami banyak pertempuran hidup dan mati, serta mengumpulkan banyak pengalaman, merasakan tekanan ganda dari domain yang kacau dan sungai darah kehidupan. Mereka tahu bahwa mereka dalam masalah besar. Aku menggunakan harta rahasia mekanis untuk memadatkan tubuhku yang dingin, yang dapat membakar kekuatan dewa kekacauan, dan kemudian menggabungkannya dengan teknik kekacauan milikku. Tidak peduli seberapa kuat Luohe, dapatkah dia menahan teknik kekacauan yang tak terhitung jumlahnya dari Dewa Awan Darah? Kata Yu Tianji menyampaikan. Kita harus mengarahkan seluruh tenaga. Jika kita tidak melarikan diri dengan cepat, Jenderal Yong mungkin akan tiba. Yu Tianhu juga mengerti. Serang! Yu Tianhu dan Yu Tianji yang masih percaya diri dengan kekuatan masing-masing menjadi semakin tangguh saat mereka menggabungkan kekuatan. Kekuatan es yang dipadatkan oleh Yu Tianji dilepaskan menjadi benang-benang es yang tak terhitung jumlahnya. Setiap benang ketika diperbesar ribuan kali adalah tali yang dibentuk oleh kekuatan es dengan pola-pola rahasia yang mengalir di permukaannya. Benang-benang es yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Luo Feng, menembus domain kekacauan dan gelombang darah yang melonjak dari segala arah. Sepertinya kau tidak ingin bicara, kata Luo Feng. Dia mengulurkan tangan kanannya dan sebuah bilah pedang muncul. Pedang bayang darah tingkat Raja Dewa. Kekuatan Dewa Luo Feng terbakar menggunakan teknik tingkat Raja Dewa, menyebabkan tubuhnya meletus dengan energi yang ganas. Energi ini secara alami terbentuk menjadi aura bilah pelindung di sekitar tubuhnya. Benang-benang es mencoba menjerat Luo Feng, tetapi benang-benang itu langsung terputus setelah bersentuhan dengan aura pedang itu. Mereka bahkan tidak bisa mencapai tubuh dewanya, kata Yu Tianji terkejut. Dia belum pernah bertemu lawan sekuat itu. Bahkan tubuh dewa kakaknya yang mengerikan tidak dapat menahan tekniknya yang rumit. Namun aura pedang Luo Feng dengan mudah menangkisnya. Turunnya surga,
kekuatan Dewa Yu Tianhu sudah membara saat ia mengayunkan tongkat panjang, menebasnya dengan kekuatan yang seolah membelah surga. Kekuatan serangan ini bahkan mengejutkan Luo Feng. Benar-benar ganas, pikir Luo Feng dalam hati. Namun malam ini dia tidak tertarik menikmati pertempuran ini atau mengasah teknik pedangnya. Bahkan Dewa Awan Darah harus mengandalkan teknik canggih untuk mengalahkanku, gumam Yu Tianhu dengan yakin. Setelah menyempurnakan tubuh dewanya ke tingkat seperti itu, ia percaya bahwa hanya mereka yang memiliki tubuh dewa tanpa batas yang dapat menyainginya. Tiba-tiba Luo Feng dengan 6 sayap emas di punggungnya berdiri diam, membakar kekuatan dewanya. Aura pilah pelindung itu ganas dan mendominasi, menahan benang es yang tak terhitung jumlahnya. Menghadapi serangan mengerikan dari Yu Tianhu, Luo Feng akhirnya melancarkan gerakan, menebas dengan pedangnya. Apa itu? Yu Tianhu melihatnya. Cahaya pedang yang luar biasa merobek ruang stabil benua asal, meninggalkan retakan hitam yang nyaris tak terlihat di belakangnya. Retakan hitam itu membuat hati Yu Tianhu gemetar ketakutan. Apa yang telah dilihatnya, retakan spesial. Bagaimana mungkin dewa sejati abadi mencapai hal seperti ini? Cahaya bilah pedang menghantam tongkat Yu Tianhu yang kuat, menyebabkannya berputar dengan keras. Dalam momen hidup dan mati, Yu Tianhu secara naluriah meledak dengan kekuatan dewa. Kecepatan pembakaran kekuatan dewa tiba-tiba meningkat lebih dari 100 kali lipat. Ia mencengkram tongkat itu dengan erat, tetapi serangan Luo Feng memaksanya masuk jauh ke dalam tanah, menciptakan kawah besar. Untungnya, domain yang kacau dan gelombang darah yang melonjak menahan kekuatan, mencegah gelombang kejut menyebar lebih jauh. Serangan Luo Feng telah sepenuhnya terkurung dalam domain tersebut, sehingga mustahil bagi orang luar untuk mendeteksinya. Ia menatap Yu Tianhu yang masih mencengkeram tongkatnya erat-erat. Kekuatan dewanya membara dengan ganas, auranya melonjak. Yu Tianyi yang berada di sampingnya juga merasakan tekanan itu, retakan ruang hitam yang muncul setelah tebasan pedang, dan fakta bahwa Yu Tianhu yang dikenal karena serangannya yang ganas dan kuat tidak dapat menahannya, mengejutkan Yu Tianyi. Cepat mundur! Wajah Yu Tianyi berubah ketakutan saat dia melirik Yu Tianhu. Ini lebih mengerikan daripada yang seharusnya. Dengan cepat, tubuh dingin Yu Tianyi terbagi menjadi 2 bentuk, masing-masing berlari melewati gelombang darah yang melonjak dan penghalang domain yang kacau, dengan cepat melarikan diri ke lokasi yang jauh. Pada saat ini, Yu Tianyi mulai menyesal karena tubuh aslinya juga hadir di sini. Siapa yang mengira Luo He akan menemukan pangkalan ini? Matilah! Kekuatan Dewa Yu Tianhu membara saat ia menyerbu Luo Feng lagi, berniat mengulur waktu agar Yu Tianyi bisa melarikan diri. Tongkatnya yang ganas langsung menimbulkan kekacauan, merobek domain yang kacau dan menyemburkan gelombang darah, bahkan berhasil menembus aura pedang pelindung Luo Feng dan mencapai dadanya. Kulit Luo Feng tetap utuh, hanya ada goresan. Ia bahkan tidak melirik Yu Tianhu. Sebaliknya, ia terus menatap Yu Tianyi yang menjauh. Dalam sekejap, Luo Feng mengunus pedangnya, dan 2 garis cahaya pedang yang terlalu cepat menebas ke Yu Tianyi. Aku tidak bisa menghalanginya. Yu Tianyi yang sangat dingin menghalanginya dengan pedang esnya, menyadari bahwa cahaya pedang itu disertai dengan retakan ruang hitam samar. Dia hanya bisa menonton, tahu bahwa dia tidak bisa menghalanginya. Satu tubuh es langsung hancur berkeping-keping. Tubuh es lainnya dengan cepat hancur, memperlihatkan wujud asli Yu Tianyi, seorang wanita dengan sedikit kemiripan dengan Yu Tianhu, tetapi dengan ekspresi dingin dan penuh tekad. Namun, hati dewa tubuh aslinya telah hancur. Luo Feng melambaikan tangannya dan gelombang darah yang melonjak menelan mayat itu, mengumpulkannya ke dalam menara bintang. Luo Feng menoleh ke Yu Tianhu yang telah berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri? Bagaimanapun, Yu Tianhu ingin tetap hidup. Dia dengan cepat-cepat berkata, aku bisa menemukan Dewa Awan Darah. Asal kau mengampuni nyawaku, aku bisa membantu menemukan Dewa Awan Darah. Bagaimana kau akan menemukannya? Tanya Luo Feng. Luo He, kau harus berjanji untuk mengampuni nyawaku terlebih dahulu. Yu Tianhu menatap Luo Feng.
Jika kau dapat membantuku ke Dewa Awan Darah, aku akan mengampuni nyawamu, jawab Luo Feng. Sekarang katakan padaku, bagaimana kau akan menemukannya? Jika kau berbohong, jangan berpikir untuk bertahan hidup. Mendengar itu, Yu Tianhu gemetar ketakutan. Dalam misi kami bertiga bertindak bersama-sama. Aku belum pernah bertemu dengannya. Tetapi begitu aku melakukan kontak, ia pasti akan merespon. Yu Tianhu menjelaskan dengan cepat. Ia mengeluarkan token komunikasi. Ini adalah token transmisi karma. Yu Tianhu menjelaskan. Itu diberikan khusus kepada kami oleh Adipati yang dapat mengunci lokasi kami saat menggunakannya. Luo Feng mengaku, menyadari bahwa ini bukanlah token transmisi karma biasa, melainkan token yang disempurnakan oleh kekuatan tertentu. Dewa Awan Darah, Yu Tianji dan aku sedang diburu oleh pasukan penguasa kota. Yu Tianji sudah mati, aku satu-satunya yang lolos. Yu Tianhu menggunakan token transmisi untuk menghubungi Dewa Awan Darah. Siapa yang membunuh Yu Tianji? Sebuah suara dingin menjawab. Luo He yang bekerja sama dengan pasukan penguasa kota menyerang kita. Aku nyaris lolos. Yu Tianhu menjawab, hatinya bergetar. Jangan coba-coba menemuiku. Kembalilah ke kerajaan Si. Suara dingin itu menjawab. Duke telah mengeluarkan perintah. Kau harus bertindak bersama kami, kata Yu Tianhu. Saya akan melaporkan hal ini langsung kepada Duke. Suara dingin itu memutuskan kontak. Dewa Awan Darah menolak untuk bertemu dengan mereka. Apakah kau punya cara lain untuk menemukannya? Tanya Luo Feng. Yu Tianhu menjadi panik. Ia tidak bisa memikirkan cara lain. Luo Feng tidak akan memberinya lebih banyak waktu. Dewa Awan Darah terlalu berhati-hati, kata Luo Feng sambil menghunus pedangnya. Ia tidak bisa disalahkan karena kamu tidak berguna. Yu Tianhu merasa putus asa saat dia ditebas oleh Luo Feng. Tubuh Yu Tianhu bergetar saat terbagi menjadi 9 tubuh darah, masing-masing melarikan diri ke arah yang berbeda dengan kecepatan yang mengerikan, merobek domain yang kacau dan gelombang darah yang melonjak. Luo Feng tetap di tempatnya, tetapi sudah menghunus pedangnya. Suara samar memenuhi udara saat 9 bayangan bilah pedang seperti hantu dengan cepat dan mengerikan menyapu 9 tubuh berdarah Yu Tianhu yang melarikan diri. 9 tubuh Yu Tianhu masing-masing memegang tongkat, berusaha keras untuk menghalangi bayangan bilah pedang yang datang. Namun, dalam menghadapi bayangan-bayangan ini, 8 tubuh langsung terbunuh, hanya menyisakan 1 yang cukup kuat untuk menahan 1 serangan. Inilah tubuhnya yang sebenarnya. Sewaktu dia menangkis bayangan bilah pedang, dia memanfaatkan benturan itu untuk terus melarikan diri, mencoba melepaskan diri dari gunggungan wilayah yang kacau itu. Tiba-tiba, di tengah gelombang darah yang bergulung-gulung, mulut besar berwarna merah darah muncul entah dari mana, menelan Yu Tianhu dalam 1 gigitan. Luo Feng tidak bertanya lebih jauh dan hanya menonton kejadian yang terjadi. Tuan! Morosa muncul dari gelombang darah yang bergulung-gulung, melambaikan tangannya untuk menjatuhkan beberapa senjata dan harta karun. Ini semua adalah harta karun yang dibawa Yu Tianhu bersamanya. Dimengerti, Luo Feng mengangguk, melambaikan tangannya untuk menarik kembali gelombang darah yang bergulung-gulung dan mengumpulkan semua senjata dan harta karun. Setelah pertempuran tersebut, rumah gua itu telah hancur total, hanya menyisakan lubang besar. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Morosa. Pasukan kerajaan Si beroperasi baik secara terbuka maupun secara diam-diam. Di permukaan, semuanya dikelola oleh Presiden Yan Jun. Tetapi di dalam kegelapan, semuanya adalah perbuatan awan darah, jawab Luo Feng. Kita akan menemui Presiden Yan Jun. Dia pasti tahu beberapa informasi rahasia. Awan darah ini sangat licik dan berhati-hati, tambah Morosa. Dia bahkan tidak mempercayai rekan-rekannya sendiri dalam pasukan kerajaan Si. Dia tidak percaya pada siapapun. Ayo pergi, kata Luo Feng. Mereka berdua pun berangkat tanpa bersuara, terbang dengan kapal mereka. Saat wilayah kacau itu menghilang, yang tersisa hanyalah lubang besar. Di langit malam, Luo Feng baru saja meninggalkan medan perang ketika dia menerima transmisi. Luo He,
apakah kamu membunuh Yu Tianhu dan Yu Tianyi? Wakil Presiden Pavilion Yanfeng menghubungi Luo Feng. Begitu keduanya terbunuh, Pavilion Yanfeng segera mengkonfirmasi kematian mereka. Ya, itu aku, jawab Luo Feng. Anda satu-satunya yang menerima hadiah malam ini. Dan selain Jenderal Yong, hanya Anda yang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Saya sudah menduga itu Anda, jawab Wakil Presiden. Jadi saya akan menunggu Anda untuk mengklaim hadiah Anda. Masih ada satu lagi, yaitu awan darah. Apa kau punya cara untuk menemukannya? Tanya Luo Feng. Wakil Presiden itu terkejut. Asalkan Anda sanggup membayar harganya, Pavilion Yanfeng bisa melakukannya, jawab Wakil Presiden. Sang Suyun sudah terlalu lama tinggal di kota Huyang. Jejaknya tersebar di seluruh kota, baik di masa lalu maupun masa kini. Jika kami di Pavilion Yanfeng menggunakan teknik kami untuk meramal, kami bisa mengetahui lokasinya. Namun ramalan seperti itu menghabiskan biaya 10 juta pasir kosmik. 10 juta pasir kosmik? Luo Feng terdiam sesaat. Jika Anda memiliki darahnya, rambutnya, atau kekuatan dewanya, biayanya hanya 1 juta pasir kosmik, imbuh Wakil Presiden. Aku akan pikirkan cara lain, kata Luo Feng tidak meneruskan pembicaraannya saat dia mengarahkan perahu menuju lokasi Presiden Yanjun. Sementara itu, papan hadiah di aula gelap Pavilion Yanfeng juga diperbaharui. Secara otomatis mengirimkan status hadiah terkini kepada semua klien di kota Huyang. Siapapun yang penting di kota Huyang pada umumnya adalah klien aula gelap Pavilion Yanfeng. Pada saat yang sama, mereka semua menerima pesan. Tugas pembunuhan untuk Yu Tianhu dan Yu Tianyi telah selesai. Berita ini bagaikan guntur yang menggemparkan, mengguncang kota Huyang sampai ke akar-akarnya.